Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku 12 AKL dan 12 BDP. Pada pagi hari ini, Ibu ingin memberikan materi produk kreatif dan kewirausahaan yang memasuki pertemuan keempat. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelas 12 AKL, kalian bisa lihat di buku kalian halaman 13, poin yang E, yaitu unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi, pengertiannya adalah seluruh biaya yang memiliki hubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengelolaan bahan baku menjadi suatu produksi selesai. Maksudnya di sini adalah biaya produksi itu biaya yang dipakai untuk memproduksi suatu barang dari awal pembuatan, dari pembelian bahan baku menjadi produk itu selesai dibuat. Lalu pengelompokan unsur-unsur biaya produksi adalah sebagai berikut. Pertama ada biaya bahan baku. Kayak seperti kemarin kalian sudah membuat tugas yang Ibu Arna kasih. Itu kalian ada yang membuat spaghetti, ada yang membuat donat bakar, ada yang membuat jus, ada yang membuat Thai tea dan sebagainya. Nah, di sini ada biaya bahan baku, misalkan biaya bahan baku untuk membuat Thai tea, apa saja bahan bakunya. Misalkan kalian nanti bisa proses perinciannya, misalkan dari bahan bakunya itu ada bubuk untuk Thai tea-nya itu sendiri, atau ada misalkan cupnya, sedotannya, dan lain-lainnya. Nah, ini bahan bakunya kalian rincikan seperti yang kemarin kalian kumpulkan ke Ibu Arna. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini ada di buku kalian halaman 13, biaya tenaga kerja langsung. Misalkan di sini kalian memperkerjakan berapa karyawan dalam usaha kalian. Misalkan ada 2 karyawan. Nah, ini sifatnya dia menerima upah atau gaji. Kalau misalkan upah berarti kan dia bisa dibayar per hari. Langsung dia selesai kerja langsung dibayar oleh kalian berupa uang. Tapi kalau gaji bisa nantinya dibayar per bulan. Nah, di sini biaya tenaga kerjanya juga kemarin Ibu sudah lihat ada yang memperkerjakan 1 orang atau 2 orang. Nah, di sini biaya overhead pabrik. Kalian lihat masih di halaman 13. Biaya overhead pabrik ini macam-macamnya ada biaya penolong. Yang overhead pabrik ini ya. Ada biaya penolong. Biaya penolong itu adalah biaya yang tidak dapat menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang menjadi bagian produk jadi. Maksudnya ini bahan penolong ini bukan barang atau bahan yang sudah jadi, tapi sebelum jadi ya berarti bahan-bahan yang masih mentah ya. Misalkan selain kalian tadi butuh, misalkan kayak tadi Thai tea, kalian butuh misalkan bubuk Thai tea-nya. Nah, itu bahan penolongnya bisa berupa cupnya gitu kan, atau berupa sedotannya atau plastiknya. Itu biaya penolong yang termasuk biaya penolong. Lalu ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini juga yang tadi seperti Ibu Arna jelaskan, ini tenaga kerja tidak langsung ini karyawan, baik karyawan yang kalian bayar secara upah ataupun gaji. Lalu reparasi dan pemeliharaan, maksudnya ini reparasi dan pemeliharaan, misalkan kalian menyewa suatu tempat untuk kalian membuka usaha. Nah, ini reparasi itu kan perbaikan, mungkin ada perbaikan tempat usaha atau pemeliharaan tempat usaha. Misalkan tadinya tempatnya mungkin belum terlalu bagus, masih kecil-kecilan, seiring berjalannya waktu kalian membuka usaha, pendapatannya atau income-nya bertambah, bisa kalian reparasi tempat. Atau kalian misalkan supaya banyak pelanggan, kalian bisa tambahkan wifi gratis, itu juga bisa. Lalu yang poin D, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap. Di sini maksudnya biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap
Misalkan di sini ada biaya bangunan pabrik, alat kerja. Maksudnya kalian misalkan di sini ada mesin ya, mesin-mesin. Mungkin kalian nih kalau Tahiti mungkin nggak pakai mesin ya, tapi kalau yang kalian mungkin pernah lihat itu es bubble atau cappuccino cincau itu ada mesinnya untuk mesin packing atau ngepres cupnya itu kan ada kan. Nah itu di situ kalian bisa hitung biaya mesinnya berapa gitu kan. Terus lalu yang E, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. Di sini maksudnya ada biaya asuransi mesin, asuransi gedung, mungkin tempat yang kalian buat usaha itu ada asuransinya kalau nanti terjadi sesuatu, misalkan bencana atau musibah kebakaran itu bisa ada asuransinya. Seperti itu. Terus lalu biaya overhead lainnya. Di sini ada di halaman 14 biaya overhead lainnya. Pertama ini ada kapasitas teoretis. Ya, kalian lihat di halaman 14 kapasitas teoretis artinya di sini dia kapasitas pabrik. Berarti tempat ya, di sini tempat. Tujuannya untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh. Jadi otomatis kalau orang memproduksi barang itu pakai mesin itu pasti cepat hasilnya dan banyak. Tapi kalau misalkan dia pakainya manual, tenaga manusia biasanya terbatas hasil yang diperolehnya. Tapi kalau kapasitas teoritis ini dia lebih ke menggunakan mesin. Misalkan kalian usaha tempe. Nah, misalkan tempenya misal mau dibikin apa? Tempe itu kan pasti ada prosesnya dari kacang kedelai, terus nanti diproses menjadi pakai mesin gitu ya, mesin pencetak gitu. Jadi namanya bernama tempe gitu kan. Atau misalnya kalian usaha sepatu, nah sepatu itu kan nggak mungkin langsung jadi sepatu, mungkin kalian butuh mesin yang nantinya untuk mencetak pola dalam arti ukuran-ukuran sepatu. Nah itu namanya kapasitas teoritis. Jadi memakai mesin-mesin dan itu kan bisa mencangkup banyak produksi dibanding pakai manual atau tenaga manusia. Yang kedua kapasitas normal. Nah kapasitas normal ini berarti kemampuan perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya dalam jangka waktu yang relatif panjang. Misalkan jual apa nih yang waktunya relatif panjang. Misalkan kalau kue kan mungkin biasanya nggak terlalu panjang ya karena dia ada masa kadaluarsanya. Nah tapi kalau yang panjang ini dalam waktu yang panjang ini bisa misalkan seperti tadi sepatu, usaha baju itu kan dia bisa kurun waktunya yang panjang. Lalu yang ketiga kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Maksudnya di sini berarti mampu mencapai omset atau income dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Misalkan kalian nih punya target kira-kira usaha yang tadi ini yang kalian buat nih, misalkan kayak tadi sepatu, kira-kira berapa tahun ya akan memperoleh hasil yang maksimal. Jadi harus kalian harus uraikan, harus kalian rencanakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah ini ada lagi terdapat berbagai macam dasar yang dipakai untuk pengumpulan biaya overhead pabrik. Kalian lihat di halaman 14 yang poin A sampai E. Kalian lihat di buku kalian ada satuan produk. Maksudnya nih per unitnya itu kalian tentuin berapa harganya. Seperti yang kemarin kalian bikin di tugas Ibu Arna kemarin. Terus biaya bahan bakunya juga diuraikan berapa dari bahan baku yang A sampai Z, dalam arti dari yang kecil sampai yang besar tuh berapa biayanya. Terus biaya tenaga kerja langsung. Lalu di sini ada jam tenaga kerja langsung. Maksudnya jam tenaga kerja ini mungkin kalau misalnya kayak pabrik sepatu itu kan biasanya waktunya butuh lama. Misalkan ada lembur yang melewati batas kerja minimal. Nah itu nanti harus kalian perhitungkan kalau lembur itu berapa biayanya. Lalu ada jam mesin, maksudnya ini anggaran untuk mesin-mesinnya ini kan misalkan kalian pakai mesin apa nih untuk membuat sepatu gitu. Jadi tapi kalau nggak ada mesinnya, misalnya kayak kemarin kalian buka usaha donat, nah itu misalkan nggak pakai mesin, pakai tenaganya kan manusia. Nah itu jam mesinnya dalam arti untuk uraian mesinnya itu nggak usah diuraikan atau nggak usah dibuat rinciannya. Seperti itu aja penjelasan kali ini, kiranya kalian bisa pahami.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa kalian jika sudah mau melihat video ini di YouTube, mohon diberi tulisan hadir, itu pertanda kalian itu hadir dalam absensi mapel kewirausahaan ini. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.